Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator. Salam semuanya untuk jamaah Zoom. Ada guru-guru saya juga, ada ustadz dan ustazah saya juga, dan teman-teman semua. Mohon maaf, ini langsung saja. Baik, saya di sini berbicara HOTS dalam Maharatul Istima' dan Qiraah. Nah, tadi sudah banyak betul yang membahas tentang HOTS, jadi saya mengaitkannya di sini berbeda sedikit dengan pemateri sebelumnya. Baik, saya mengaitkannya bahwa al-lughah itu dia terkait kepada 3 hal: al-fikru, at-ta'bir, at-tawasul atau al-ittisal. Ini secara teori. Jadi kalau kita berbicara tentang HOTS, pastinya kita berbicara bahwa bahasa itu adalah al-fikrah. Baik itu wa kaifa takunu risalah. Jadi kita bisa melihat dari sebuah surat saja, baik dari segi si pengirim ataupun sebagai sisi penerima, bahwa harus ada at-tafkir, ada ide gitu ya. Maka jika kita berbicara HOT pasti terkaitnya dengan pikiran. Nah, kita juga tidak bisa juga terlepas dengan wazaiful lughah. Yang pertama adalah al-wazifah al-infialiyah, summa at-ta'thiriyah, an-nisbiyah, ma wara al-lughawiyah, asy-syi'riyah dan istimrariyah. Maka semua yang di atas tadi semuanya itu terkait dengan bahwa al-lughah itu ada. Ya. Tidak ada al-lughah jika tidak berfikir. Begitu juga sebaliknya. Pikiran juga tidak bisa diungkapkan selain diungkapkan dengan bahasa. Baik, kita lanjut. Nah, ini tentang HOT. Tadi sudah dibahas. Lanjut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahasa atau pemilihan kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam soal-soal atau memilih kata-kata yang cocok untuk agar terciptanya HOT ini. Yaitu yang di tingkat HOT itu adalah analisa, evaluasi, dan mencipta sebagaimana sudah dibahas oleh yang terdahulu tadi. Kita lanjut. Maka di sini saya mengkaitkannya juga dengan pengelolaan kelas. Nah, bagaimana maksudnya? Supaya tercipta HOTS itu sebenarnya banyak yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah mengelola kelas seperti yang dilakukan di program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, di sini mahasiswa tahun angkatan 2019-2020 dibagi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C itu berdasarkan latar belakang sekolah. Jadi adanya pemilihan siapa yang masuk kelas A, siapa yang masuk kelas B, dan siapa yang masuk ke kelas C. Itu bukan berarti memilih berdasarkan apa, oh ini tidak pandai, ini pandai, tidak begitu. Karena kelas bahasa yang bagus harus diletakkan sesuai dengan porsinya. Nah, kami melakukan ini di PBA YIN Bukit Tinggi. Oke, lanjut. Nah, karena baru tahun 2019 dan tahun 2020 mahasiswa IAIN Bukit Tinggi untuk angkatan tersebut itu lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berbicara dengan data bahwa di tahun 2019-2020 itu totalnya 99 mahasiswa yang kami bagi menjadi 3 kelas A, B, dan C. Baik, dan saya melakukan survei apakah pembagian kelas itu efektif atau tidak untuk pembelajaran. Maka di sini akan terlihat bahwa sangat setuju sekali, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, sangat setuju dengan pembagian kelas, dengan pengelolaan kelas yang dibagi menjadi A, B, dan C. A itu ditempatkan untuk yang tamatan pondok pesantren dan madrasah tarbiyah yang ada karena di sini banyak pondok pesantren atau madrasah tarbiyah juga. Kemudian ada juga yang dari pondok pesantren yang berasal dari Jawa, itu kami ditaruh di kelas A. Lalu yang
kelas B itu tamatan Madrasah Aliyah Negeri atau MA yang mereka latar belakangnya ada belajar bahasa Arab. Nah, yang di kelas C itu juga kami taruh yang berlatar belakang SMA dan ada beberapa yang MAN tapi kajiannya umum. Ini hasil penelitiannya. Nah, disimpulkan di sini bahwa pembagian kelas menurut latar belakang sekolah itu bagus dan dosen yang mengajar juga gampang untuk memilih strategi, gampang untuk memilih materi dan lain-lainnya. Baik, di sini saya mengerucut kepada maharat tafkir al-ali li maharatil istima'. Jadi biasanya di PBA YIN Bukit Tinggi untuk tahap awal kita membagi istima itu sesuai dengan kurikulum KKNI. Kita tidak menamakan 1, 2, dan 3, tetapi di sini kami menyebutnya dengan al-istima lil mubtadiin, al-istima lil mutawassitin, al-istima lil mutaqaddimin. Nah, kebetulan pada semester ini adalah mutawassitin, jadi di sini kami memakai buku utamanya adalah Arabiyah Baina Yadaik. Biasanya di sini di Arabiyah Baina Yadaik setelah adanya hiwar itu juga akan ada tes-tesnya di belakang, bisa fahmul masmu', bisa mufradat dan lain-lain. Nah, bagaimana HOTS dalam maharatul istima' seperti yang telah diuraikan oleh pemateri sebelumnya, maka di sini kita memberikan agar mahasiswa itu lebih berpikir secara lebih berpikir lebih bagus, lebih efektif. Maka di sini pertanyaannya tidak hanya seputar yang ada di dalam teks ini saja atau di dalam istima mereka. Misalnya di sini ya Aba Amrin. Tapi kalau kita perhatikan di buku ini, maka itu pertanyaan untuk fahmul masmu'nya sebenarnya sudah menuju ke hot. Contoh di sini, Yaskunu Abdurrahman fil Madinatil an. Padahal di sini tidak ada nama Abdurrahman. Itu sudah melatih fikir sebenarnya. Nah, tinggal kita mengembangkan lagi, tidak menanyakan betul-betul sesuai dengan hiwar atau apa yang didengar oleh mahasiswa. Misalnya saya membuatkan di sini, ya kita merujuk kepada bagaimana pertanyaan menganalisis, bagaimana pertanyaan mengevaluasi, bagaimana pertanyaan mencipta. Maaf saya kalau terlalu cepat ngomongnya. Baik, misalnya di sini, ma ra'yu ummu amrin fi tarki qaryatihim wa ya'ishuna fil Madinah. Sementara pertanyaan ini hanya ada bahwa ma ra'yuka, ya, ma ra'yuka natrukul qaryah. Cuman ada itu di situ, tetapi kita di sini menanyakan hal lainnya. Kita tanya ma ra'yu ummu amrin, misalnya gitu. Lalu yang kedua misalnya mada tufaddil. Kita bertanya kepada mahasiswa, kamu lebih memilih bagaimana? Kan mereka tadi telah mendengar, sudah istima. Al-aishu fil qaryah awil Madinah. Mada fahimtum minal hiwar as-sabiq. Misalnya seperti ini pertanyaan-pertanyaannya untuk menggali potensi mahasiswa. Berikut saya ke qiraah juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa menanyakan sesuatu yang tidak tertera di teks. Ya, misalnya ini, ya'ishu fil mudunil kabirah mitli Tokyo, London, New York, itu dijelaskan di situ. Maka kita cari pertanyaan lain yang tidak sesuai dengan fahmul makruh yang ada di latihan itu. Misalnya, ya'ishun nas fil mudunil kabirah li anna, itu kan mencari kenapa. Jadi lebih berpikir, lebih berusaha untuk mencari tahu, lebih hot gitu ya. Misalnya juga al-hayatu firrif laha mushkilatun katsirah minha. Jadi di sana tadi yang dibunyikan di teks itu adalah muskilahnya di mudunil kabirah. Itu Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.